Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pemirsa Suara Tanaman Channel. Pagi hari ini kita seperti biasa, kita akan ngobrol dengan suara-suara tanaman yang ada di sini. Dan tentunya selamat pagi semuanya di tanggal 4 Desember ya 2023. Tepatnya di hari Senin pagi biasanya para karyawan, karyawati, para pekerja ya, itu hari yang paling sibuk karena biasanya di tengah-tengah perjalanan itu kan macet. Ini yang kita rasakan semuanya, jadi Anda tidak sendiri, saya juga merasakannya. Dan di pagi hari ini sebelum saya berangkat, saya sempatkan diri untuk berbicara, mendengarkan suara-suara tanaman yang ada di sini. Jadi selamat pagi sekali lagi pada semuanya yang baru hadir dan baru lihat channel saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, informasi, dan silaturahim ya, antar ajang silaturahim di channel saya ini. Baik, hari ini tanggal 4 Desember di hari Senin di 2023. Hari ini cuacanya di Bekasi dan sekitarnya ini agak gerimis ya, karena dari semalam pun sudah hujan turun sampai pagi hari ini. Dan bagi teman-teman yang biasanya mengantarkan anak sekolah, selamat beraktivitas, kemudian melanjutkan ke kantornya masing-masing. Kita akan berbincang, langsung saja kita sapa di bintang tanaman kita, yakni widuri orange. Ya nggak, widuri orange ya. Nah, ini dia. Selamat pagi semuanya. Ini saya hadirkan di widuri orange. Nah, ya, ini cantik banget. Sekali lagi bagi para penggemar siapa namanya, aglonema, kita sepakat bahwa tanaman ini cantik banget dengan sisi-sisi guratan-guratan yang luar biasa indah. Ini widuri, ini aglonema yang boleh katakan cukup nilai ekonomisnya tinggi ya. Ini bisa, mungkin kalau kita konversi ke SPP anak bisa sih karena rate-nya di atas 300 ribuan ya gitu. Nah, pagi hari ini saya hadirkan widuri orange ini karena kemarin kita sudah sempat bahas beberapa aglonema yang lainnya. Di pagi hari ini kita coba panggil si widuri ini untuk bercerita apa sih suara yang akan kita dengarkan dari si widuri ini ya gitu. Jadi dia berbicara dari sisi keindahan yang dia tampilkan, dari sisi daunnya yang coraknya luar biasa ya, ada orange gitu kan, pink ya, widuri pink apa orange ya, widuri pink lah ya namanya. Ada yang menyebut pink, ada yang orange ya, kayaknya sih widuri pink ya, widuri orange, kok galau gini ya. Pokoknya nanti teman-teman google aja lah ya. Ya, di hari Senin biasanya teman-teman semuanya hari yang paling berat ya, karena ibarat grafik itu kita sedang nanjaknya tinggi-tinggi, nanjaknya senanjak-nanjaknya. Tapi kalau sudah hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu seperti Rabu itu sudah mulai turun, Kamis turun, dan Jumat sudah di bawah lagi. Jadi seolah-olah kita sedang akan nanjak nih yang hari Senin, makanya agak-agak berat bagi yang agar keluar, bagi yang aktivitas di Senin itu biasanya agak-agak berat gitu. Tapi itulah konsekuensinya dari para pekerja ya gitu. Sebenarnya sih yang paling ya, bagaimana dengan owner ya, owner sama aja. Justru mungkin kalau owner, mereka tidak ada liburnya ya kan, 7 hari tanpa berhenti memikirkan perusahaannya gimana ini agar supaya survive
di ke depan. Kemudian saya bisa gaji karyawan, saya bisa bayar listrik, saya bisa gaji para teman-teman cleaning service dan seterusnya. Jadi mereka lebih pikirannya lebih luas lagi. Kalau kita kadang pekerja itu kan hanya memikirkan kerjaan kita selesai pulang, tapi bagi pebisnis, owner bisnis ya, mereka berpikir bagaimana caranya memajukan perusahaan ini kan gitu. Makanya pusing nggak jadi owner bisnis ya, pusing karena banyak banget kan yang harus dipikirkan gitu loh. Terus profitnya sebanding nggak ya, kalau memang bisnisnya bagus ya sebanding gitu ya. Nah yang paling nggak banget ya gitu kan, udah mah bisnisnya tidak menguntungkan dan kita harus mengeluarkan kos-kos yang seperti dari awal dan seterusnya, ya itu juga PR juga kan gitu loh. Jadi mungkin teman-teman atau bapak ibu semuanya pernah merasakan hal yang sama ya. Karena yang namanya bisnis itu sekali lagi tidak semulus apa yang kita bayangkan. Mungkin planning kita sudah matang A, B, C untuk menyiapkan semuanya kan, tetapi dilalahnya biasanya kalau di lapangan tidak sesuai ekspektasi, itu yang akan menjadi kita agak-agak frustasi kan gitu kan. Karena kita sudah siapin nih planning A, B, C, kalau A nggak berhasil B, kalau B nggak berhasil C, kalau C juga berhasil ya itu juga kita seputar otak juga ya. Intinya sih mungkin bapak ibu pernah berbisnis ya, atau wira swasta atau mungkin jualan. Karena saya pribadi juga pernah merasakan hal yang sama. Saya waktu itu mencoba untuk buka usaha, mungkin dari hitung-hitungan matematik sih masuk oke ya, tapi pas kenyataannya memang ada sedikit artinya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Mungkin di awal saya berpikir usaha itu gampang, cuma menyiapkan ini dan seterusnya, kita akan menikmati profitnya, tapi ternyata tidak gitu loh. Ada saja bukan gangguan sih, kendala-kendala yang kita hadapi ya. Nah ini makanya bagi para pebisnis, kalau mentalnya memang mental pebisnis, even rugi ya dia akan terus lanjut dan dia akan belajar dari kerugian itu kenapa gitu. Nah begitupun dengan hidup ini ya. Nah kalau bapak ibu berpikir sekarang sedang bagaimana cara menambah passive income atau income tambahan dari sisi primer income-nya, yes, aku juga berpikir seperti itu ya. Karena memang seiring waktu berjalan, anak-anak kita tumbuh besar, pengeluaran juga akan semakin besar, belum biaya-biaya yang tak terduga. Kita belum, misalkan kita ada kejadian misalnya sakit lah atau apa gitu kan, pertanyaan kan ada BPJS gitu kan. Ya tidak semuanya orang menggunakan BPJS, karena BPJS kan terbentuk dengan SOP yang agak sedikit bertele-tele ya gitu ya. Nah jadi kayak kita berobat kan kita harus pertama di fase pertama, satu fase kedua dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita yang mandiri itu kan langsung ditangani. Kalau ini kan dengan memang alasannya kuota, karena semua kan ada kuotanya gitu kan, kecuali mungkin dari pemerintah bayarnya itu langsung gitu kan, real time ya. Mungkin fasilitas BPJS juga akan sama dengan yang mandiri seperti kan. Kenapa dijatahi, dikuotain? Karena memang ya pemerintah bayarnya sanggup segitu gitu loh. Makanya dari sisi rumah sakit juga dibatasi gitu kan kuotanya gitu sih. Kalau seandainya pemerintahnya bisa bayar real time itu kan ya, itu sebenarnya sih akan jauh lebih baik. Saya memimpikan atau berangan-angan BPJS itu akan lebih baik pelayanannya daripada yang asuransi yang ini ya, yang swasta itu kan ya. Saya berpikir seperti itu, angan-angan saya, tapi kan di lapangan nggak semudah
membalikan telapak tangan kan gitu, karena banyak prosedur yang harus dilalui ya seperti itu kan. Bahkan saya waktu operasi gigi itu harus nunggu di 3 bulan dengan alasan kuota, ya memang seperti itu. Jadi harap bersabar kalau memakai BPJS, tapi biasanya juga akan dilakukan gitu kan, cuma ya butuh sabar. Nah kadang kita melakukan administrasinya itu atau pengurusan dokumennya bolak-balik. Nah kalau sebagai karyawan kan kita akan sering ambil izin ya. Nah yang ini yang agak dilematis gitu kan, karena memang kita harus ngobrol sama pihak perusahaan untuk ambil cuti atau izin ya kan, karena tidak sekali gitu kan, beberapa kali seperti itu. Apalagi ya waiting time-nya juga lumayan panjang. Itu semua karena memang sekali lagi ini SOP yang harus dilalui. Namun ketika pemerintah misalkan dari sisi budgeting itu real time, pasien ini langsung tangani, langsung bayar, nah itu sepertinya tidak akan seperti itu ceritanya gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu pernah merasakan hal yang sama ketika berobat BPJS seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan ke depan BPJS akan lebih baik lagi untuk pelayanannya dari sisi kecepatan pelayanan, karena karena kita semua ini pasti butuh yang namanya fasilitas kesehatan kan, apalagi semakin tua tuh bukan semakin sehat, tapi semakin pasti ada penyakitnya gitu kan. Makanya dari situ tuh harus ya pintar-pintar diri lah untuk menjaga kesehatan kita ya gitu loh. Maksudnya sejauh mungkin kita bisa prepare lah, dengan cara apa, dengan olahraga, dengan makan teratur. Nah itu usaha untuk menghindari dari penyakit yang harusnya nanti di usia sekian tapi udah. Nah kebetulan hari ini saya ini ya teman-teman, karena periksa mata nih, karena mata saya agak sedikit berair. Kalau ini aku nggak tahu juga ya, mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Aku pengen cek apa sih, udah lama juga aku punya minus gitu kan. Dan nah ini rencana saya pakai yang mandiri, karena kalau pakai BPJS kan kita harus ke fase pertama, dan itu nggak ada mata tapi umum kan. Nah ke umum dulu, baru nanti ada surat rujukan. Nah surat rujukan ini kan nanti kan ke mana nih, dan ke rumah sakit mana. Nah itu juga akan ngurus lagi kan, nggak mungkin hari ini gitu kan, gitu, karena sekali lagi berdasarkan kuota lagi gitu. Jadi akhirnya saya melakukan yang mandiri gitu kan, walaupun harus bayar dengan yang lebih kan, tetapi kan dari sisi waktu bisa lebih cepat dan efisien. Itu sih problematika dari pengurusan dari prosedur kesehatan BPJS kita ya, seperti itu. Ya itulah, makanya hari ini saya ambil yang mandiri walaupun harus bayar gitu kan. Ya mudah-mudahan sih karena waktu saya untuk kewajiban bekerja juga kan harus dipenuhi juga gitu loh. Tidak mengganggu selama itu gitu. Biasanya kan gitu ya. Intinya sih ya, kalau dari saya pribadi, kalau memang Anda ingin cepat efisien waktunya, ya gunakan yang mandiri. Namun sekali kalau misalnya terbentur di biaya, ya udah ikutin aja proseduralnya. Toh itu juga akan dilakukan, walaupun mungkin waktunya agak sedikit lebih lama dan harus ya pintar kita izin sama perusahaan. Itu ya. Jadi hari ini kita ngobrol sama Widuri Pink ini ya, tentang masalah kesehatan dan ya pelayanannya. Bukan berarti BPJS jelek, tapi sebenarnya sih bagus banget. Saya udah nyaman dengan BPJS gitu kan, dan saya suka gitu. Cuma hanya ada kuota saja, karena ya kami maklum, karena kan masyarakat Indonesia banyak akhirnya dikasih kuota kan. Bayangkan kalau nggak dikasih kuota ya rumah sakit jebol lah ya kan, biaya pengobatannya, biaya dokter dan seterusnya, ya mereka juga akan berpikir 2 kali. Makanya ada kuota. Jadi tidak menyalahkan rumah sakit juga enggak gitu kan, dan BPJS juga nggak jelek juga enggak, karena ya keadaan seperti ini gitu loh. Jadi ya sebenarnya ya harus pandai-pandai kita menjaga diri ya, menjaga diri kesehatan,
sama ya sudah, perlakuan seperti itu gitu. Anda mau yang mandiri atau BPJS, tinggal tingkat kebutuhan seperti apa. Kalau mungkin yang pekerja ya kalau mau cepat ya pakai mandiri. Kalau yang santai udah ini ya pensiun santai waktunya nggak kerja ya pakai BPJS ya, karena akan dilayani juga seperti itu. Itu saja ya teman-teman, kita ngobrol sama Widuri ini. Kembali lagi, Widuri ini ininya cantik banget ya, daunnya nih bagi para pecinta aglonema mah, ini warnanya keluar banget ya, masya Allah ya. Tuh lihat, indah banget ya, saya zoom deh tuh ya kan? Masya Allah, ini lumayan sih ekonomisnya ya. Pastinya para penggemar ini juga akan tahu ya harganya berapa ini ya wes. Itu saja hari ini. Terima kasih teman-teman. Hari Senin ya, Senin tetap semangat. Saya pesan buat kita semuanya, buat pribadi khususnya, Senin adalah hari yang indah, hari yang baik. Tanamkan itu kepada alam bawah sadar kita, pikiran kita, bahwa Senin adalah hari yang baik, hari yang penuh semangat, hari yang luar biasa, hari yang energik, hari yang penuh dengan keberkahan insyaallah ya. Jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan mudah, dengan tenang, dengan ringan, dengan happy gitu kan. Karena ya udah, kita semua harus menjalani hari Senin yang bahagia ini. Oke, insyaallah kalau kita pikiran positif itu akan bisa dijalani dengan ringan, dengan riang dan lancar. Oke, itu saja ya hari ini kita ngobrolnya. Terima kasih buat semuanya. Saya pamit undur diri di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Bye.